Kita tunggu yang lain dulu ya, Nak. Untuk yang sudah masuk, tolong dibuka ya kameranya. Yang sudah bergabung, tolong dibuka kameranya ya. Nabila Ramadhani, buka ya kameranya. Askia, Ali Az-Zahra, Salasa, tolong dibuka kameranya, Nak. Baru 12 yang hadir. Askia, buka kameranya Askia. Oke. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, hari ini kita diberikan kemudahan serta kesehatan untuk melanjutkan kembali materi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Oke, apa kabar anak-anak ustazah kelas 9A dan B? Alhamdulillah. Udah sarapan? Udah ya? Oke. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak ustazah menyimak penjelasan dari ustazah ini dengan sebaik-baiknya, dan tentunya selalulah tanamkan ya sifat jujur. Ya, jangan pernah jujur ini kan sangat penting ya. Karena ustazah tahu loh kalau nanti ada latihannya yang sama jawabannya, tuh saya tahu. Ustazah lebih menghargai ya, lebih menghargai sebenarnya jawaban yang memang itu dari Ananda sendiri, walaupun memang jawabannya nggak tepat. Tapi ustazah nggak akanlah kasih nilai itu jelek. Ya, karena saya tahu usaha kalian ya, daripada yang dia itu memang sama persis jawabannya. Paham ya anak-anak ustazah ya? Jadi kalau ustazah nanti nggak ada suruh bekerja sama, jangan, karena memang bahasa Indonesia itu penalarannya, nggak palanya itu sendiri aja mengerjakannya. Paham ya anak-anak ustazah ya sekalian? Paham ya? Oke. Najwa Farwania mana nih? Kameranya buka ya. Adinda, Sofia, buka kameranya, buka. Oke, minggu lalu kita ada tugas tentang membuat kalimat tanggapan ya kan anak-anak ustazah. Jadi hari ini kita lanjutkan ya struktur dari teks tanggapan itu seperti apa. Oke. Nah, kita harus bahas struktur. Nah, jadi anak-anak ustazah nanti sewaktu ujian ya, waktu ujian kita ada disuruh buat teks tanggapan, Nak.
Jadi teks tanggapan itu berbeda dengan kalimat tanggapan. Kalau teks tanggapan dia agak lebih panjang, kira-kira 2 paragraf lah. Satu paragraf entah 5 baris atau 4 baris nggak apa-apa, nanti jawabannya di di ujian nanti. Ya, nanti kalian buatlah tanggapan kalian sendiri. Nah, ini kita belum baca kan, Nak, yang ini. Belum kan? Yang ini, yang strukturnya. Belum ya. Memang gambarnya, memang penilaiannya sudah kita baca, tetapi kan untuk strukturnya belum ya. Jadi ini kita mau bahas tentang struktur, tapi strukturnya ada di bawah. Mana ya? Oh, kayaknya kita udah bahas tentang struktur belum, anak-anak ustazah? Belum kan? Apa udah lewat ya? Bentar ya. Karena ini penting untuk masuk dalam ujian nanti. Nah, ini dia. Ini belum ya? Belum ya? Udah. Jadi anak-anak ustazah, dalam suatu teks tanggapan itu dia memiliki struktur. Struktur, kenapa harus belajar struktur? Supaya nanti kita bisa membuat atau menulis teks tanggapan dengan sistematika yang baik dan benar atau sistematika yang tepat. Ya, jadi teks tanggapan ini memiliki 3 struktur. Berapa struktur? 3. Yang pertama ada yang namanya konteks. Ya, ada yang namanya konteks. Ya, konteks di sini apa maksudnya konteks? Yaitu apa yang mau kita tanggapi, lalu di mana, kapan peristiwa itu terjadi, peristiwa apa yang mau kita tanggapi, seperti itu. Konteks biasanya ada di paragraf berapa kira-kira? Kalau dia mau apa yang ditanggapinya, atau gambaran umum dari objek tersebut. Paragraf pertama. Ya, paragraf pertama. Benar ya? Jadi anak-anak ustazah, konteks di sini terletak di paragraf pertama yang berupa gambaran umum dari apa yang kita tanggapi. Misalnya kemarin kan ada menanggapi tentang lukisan cengkeh itu ya. Ya, kebun cengkeh. Dia tanggapi di paragraf pertama itu tentang apa karya yang mau ditanggapinya, lalu di mana misalnya, seperti itu kan. Pokoknya gambaran umumnya. Nanti kita lihat contohnya ya, sama-sama ya. Lalu yang kedua ini anak-anak ustazah adalah deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi adalah apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan, ya. Ya, deskripsi ini anak-anak ustazah suatu perincian bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan unik, bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan cantik, bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan luar biasa, menarik. Itu harus ada perinciannya. Kalau misalnya dulu kita belajar teks deskripsi, pernah kan? Kita suka atau mengagumi sesuatu, kita bisa mendeskripsikannya atau memerincikannya dengan sedetail-detailnya. Kalau kita suka, kenapa kita harus suka? Itu kita deskripsikan. Kalau dia cantik, seperti apa cantiknya? Misalnya dengan bola matanya yang warna coklat, rambutnya yang terurai panjang, misalnya seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada penilaian. Nah, tentunya penilaian ini sangat penting dalam suatu teks tanggapan. Ya, namanya juga teks tanggapan ya kan. Tentunya harus memiliki yang namanya penilaian. Jadi anak-anak ustazah, penilaian ini ada yang bersifat kelemahan, ada yang bersifat kelebihan atau keunggulan suatu karya tersebut. Kalau kita mau menilai karya itu dengan kekurangannya,
kita harus menyampaikan dengan tanggapan yang baik, tanggapan yang kritikan yang istilahnya yang santun, tidak menyakiti pihak lain. Begitu juga sebaliknya, ketika penilaian itu kita sampaikan memang kita mau menilai yang baiknya, keunggulan dari karya tersebut, kita harus menyampaikannya dengan perincian atau deskripsi yang memang menunjukkan bahwasannya karya tersebut memang bagus, unik dan kita suka. Dah, jadi Ustazah ulangi, Ustazah tanya ada berapa struktur teks tanggapan anak-anak Ustazah? 3. Pertama apa? Yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Ya, oke. Sekarang Ustazah mau tanya sama si mana ya? Nasrah. Nasrah, Ustazah mau tanya nak, kalau bagian deskripsi menjelaskan tentang apa? Nasrah. Yang kayak Ustazah jelaskan tadi ya, jangan dari buku. Dari buku itu terlalu sulit dia memahami kata-katanya. Karena pernah kalian belajar teks deskripsi sama Ustazah kan? Coba, apa itu deskripsi pada teks tanggapan itu penting loh, harus ada. Gunanya, tujuannya untuk mana ya si Nasra ini? Yang saya bilang tadi, aduh ngayal ini. Minum air putih dulu Nasra. Lama kali, udah. Untuk apa? Untuk aja. Udah lah, nanti. Nadia Ulia. Coba nak untuk apa bagian deskripsi pada teks tanggapan? Baru tadi dibilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untuk ampun Nadia Ulia. Untuk apa deskripsi tadi nak? Harus tahulah. Untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh alah, memanglah kalian ini. Coba dulu Alia Az-Zahra. Tadi ada tujuannya deskripsi pada teks tanggapan itu apa nak? Bukalah mic-nya Alia Az-Zahra. Kayak mana ya orang ini? Apa? Kan tadi baru Ustazah bilang teks itu deskripsi untuk apa? Kalau kita mau menilai harus kita coba dulu sih, aduh. Sadina Umeko, cobalah dulu nak. Tak berapa orang yang nggak suruh dah. Dengarkan semuanya. Apa nak tahu nggak deskripsi tujuannya untuk apa? Nggak tahu juga Sadina Umeko. Oh ngayal orang ini, lain yang dipikirkan orang ini berarti, Siapa yang kita suruh ini ya? Raihana Asia. Coba deskripsi untuk apa tujuannya di situ? Untuk catat semuanya, catat. Oh ala nak. Untuk ulangi semuanya, untuk memerincikan sesuatu yang mau kita tanggapi. La ilaha illallah. Iyalah anak-anak ini. Ya, ingat tadi ya, untuk memerincikan sesuatu yang mau kita tanggapi. Kalau kita mau menanggapi lukisan, kan anak-anak ustazah ada kan mengagumi atau menyukai sesuatu, ada kan? Ada lah pastinya, namanya kita manusia. Misalnya kita suka dengan teman kita, bisa sifat dia karena baik, atau kita suka dengan karya seni atau lukisan seseorang, kita deskripsikan. Kalau kita suka, kalau itu misalnya unik lukisannya, deskripsikanlah, rincikanlah bagaimana yang dikatakan unik itu, gitu ya. Nah jadi sebenarnya nak, deskripsi sama penilaian ini saling berdekatan. Kalau dia ada penilaian,
Kalau dia ada penilaian anak-anak ustazah, maka harus ada deskripsinya. Maka kita buktikan ya di sini ya. Tentang cengkeh aja biar enak kita bahasnya, lukisan cengkeh. Nanti ustazah di ujian pun nak, ustazah letakkan lukisan juga loh di situ. Kalian suruhlah, kalian buatlah tanggapan sesuai dengan hati kalian, tapi dengan bahasa yang benar lah ya kan. Nah ini model teks tanggapan tulisan ulasan berupa pujian karya seni. Berarti ini tentang pujian karya seni ya. Ustazah mau yang baca si Salma. Salma, ada Salma kan? Baca dulu Salma. Coba kuat ya. Ini kan, ada nggak gambarnya? Nah itulah, pelukis Afandi gitu nak. Oke, nih. Nampak nak? Di monitor nampak nggak gambarnya nak? Udah baca nak, sebuah karya seni lagi. Oke, cukup deh ya. Ini ustazah mau contohkan ini aja karena ini berkaitan dengan ujian nak. Pahami baik-baik ya. Jadi kalau kita mau menulis teks tanggapan, ingat kita tulis dulu nama pelukisnya, tahun karyanya, judulnya, medianya. Tapi nanti kayaknya anak-anak ustazah yang ustazah nanti masukkan ke ujian memang nggak ada pelukisnya siapa, tahun karya nggak ada. Tapi ini boleh nanti dikosongkan aja. Kalian buatnya yang ininya aja, teks tanggapannya aja yang kalian buat nanti, deskripsi dan penilaiannya. Jadi untuk konteks, ini namanya konteks ya anak-anak ustazah ya. Ini namanya konteks, siapa yang melukisnya, ya kan? Tahun karyanya apa, tahun berapa, lalu judulnya kebun cengkeh, medianya cat minyak dan kanvas. Kalau kalian mau mau menanggapi teks puisi atau teks cerita pendek seperti itu, buku boleh. Kalau buku nak buatlah, ya kan, penulis, ya kan. Mana mungkin kalau dia menciptakan buku namanya pelukis, paham itu ya nak ya. Nah jadi kalau dia kalau dia buku berarti tulisannya penulis, ya. Kayak ada suara gemuruh itu nak, di mana itu ya suara gemuruhnya ini? Nah, ya kalau dia buku penulis namanya, lalu tahun terbit bukan tahun karya, paham ya? Tahun terbit, ya. Lalu judul bukunya, misalnya judul bukunya membaca. Nah itu aja cukup, baru tebal halaman, jangan medianya, tebal halaman. Misalnya tebal halamannya 350 halaman. Itu udah adanya tuh konteksnya itu di buku itu sendiri. Kita lihat aja yang paling depan itu. Inilah namanya konteks. Ini struktur yang pertama, konteks. Untuk konteks udah paham anak-anak ustazah? Untuk konteks paham ya nak ya. Ya untuk konteks pokoknya itulah dia. Ya entah penulis kah dia, entah mau kalian tentang buku, novel, terserah lah. Yang mau kalian tanggapi. Ini dia lukisannya. Nanti ustazah pun kasih lukisannya juga. Tapi ustazah kasih lukisannya kayak gini aja.
Ya, lukisan berbeda dengan ini, kalian buatlah teks tanggapannya seperti ini. Nih. Nah, sekarang kita akan melanjutkan struktur yang kedua dan ketiga, yaitu ada deskripsi dan penilaian. Kalian lihat di sini deskripsi berwarna hitam kan? Ya. Lalu penilaian berwarna merah. Oke. Jadi yang mana dia deskripsi? Deskripsi yang inilah yang panjang ini, namanya deskripsi. Karena deskripsi adalah suatu perincian anak-anak ustazah. Perincian itu tahu kan? Kita menjelaskan detailnya, itu dia perincian. Kalau dia penilaian ditandai dengan warna merah, penilaian itu lebih sifatnya ke umum, pendek aja dia. Nah, boleh anak-anak ustazah, boleh kalian buat penilaian ini di awal, yang deskripsinya di bawah. Shh, Seril, suaranya Seril. Tutup dulu ya. Dah? Dipahami nih baik-baik, nanti bisa nanti masuk ujian biar gampang jawabnya. Nah, ini penilaiannya. Apa penilaiannya ini? Ekspresi goresan khas Afandi terlihat unik katanya, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ustazah mau tanya dulu sama si Anya. Anya, kalimat ini penilaian ini ya anak Anya. Penilaian ini termasuk ke arah mana dia? Pujian atau berupa ketidaksetujuan? Keunggulan atau kelemahan karya ini? Kok menurut Anti? Yang ini ya. Apa nak? Pujian. Iya, keunggulan benar ya. Dah cukup. Berarti kan di sini pujiannya bahwasannya ekspresi goresan si Afandi itu memang terlihat unik dan istimewa. Barulah dirincikan di atas ini. Nih, boleh. Nih. Bagaimana perinciannya? Bagaimana yang dikatakan unik itu atau istimewa itu? Yaitu sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Afandi. Dia melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inilah yang dikatakan unik tadi itu, ya. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Nah, jadi ini sebuah perincian dari kata istimewa dan unik. Kenapa dikatakan istimewa? Karena si Afandi tadi ini bisa dia ya dalam perkebunannya yang agak sunyi, berbukit ya kan? Dia memang menampilkan lukisan secara alami. Bahkan warna yang dipilihnya pun memang alami seperti itu kan. Lalu dia hadirkan figur manusia sebagai objek pendukung. Inilah dia uniknya, ada figur manusia. Ya, ada aktivitas kehidupan manusia pada lukisan si Afandi. Sampai di sini paham anak-anak ustazah tentang deskripsi dan penilaian? Paham? Iya nak. Jadi boleh nggak ustazah mau tanya, boleh nggak deskripsinya di bawah, penilaiannya duluan yang pertama dijelaskan, baru deskripsinya, boleh nggak? Enggak Farwania? Ustazah ulangi, boleh tidak deskripsinya itu di bawah, penilaiannya itu di atas? Iya boleh lah anak-anak ustazah, kan tadi baru ustazah bilang. Jadi penilaian ini nak tidak harus di bawah, penilaian ini bisa letaknya di atas. Lalu kalau udah penilaiannya di atas dijelaskan, dibuatlah dia di bawahnya itu deskripsinya, perinciannya. Dulu kan kita belajar tentang teks deskripsi anak-anak ustazah. Ingat nggak kalian waktu ustazah ajarkan tentang teks si Bagas Kelinciku, masih ingat? Itu waktu kelas 7. Masih nggak ingat lagi? Atau yang Pantai Parangtritis masih ingat nggak waktu kelas 7 kita pelajari? Iya, Salma masih ingat nggak tentang Pantai Parangtritis Salma yang waktu kita pelajari dulu? Masih?
Nah, kan ada kita belajar teks deskripsi, dia bilang, pantainya itu indah, sangat elok. Terus dijelaskannya kan kenapa pantai itu dikatakan indah, ternyata ada tebing-tebing, lalu warna lautnya yang berdagrasi atau apa sih bahasanya tuh? Bergradasi abu-abu, putih abu-abu, nah seperti itu. Itulah dia namanya deskripsi ya. Lalu kita mengatakan bahwasannya ibuku sangatlah misalnya sangatlah cantik, baik, penyabar gitu kan. Siapa itu iPhone raise hand? Ada apa nak? Mau bertanya? iPhone pula namanya di sini, ha? Siapa namanya iPhone? Itu iPhone raise hand, dia mau nanya. Siapa sih iPhone di sini? Siapa iPhone namanya di sini? Ini iPhone. Di mana ini iPhone? Siapa ini? Loh, kok kayak gitu? Kok jalan-jalan dia? Ngevlog atau apa dia tuh? Oke lah. Kok iPhone-nya kayak gitu sih gambarnya? Ngapain itu? iPhone ini. Nampak kalian? Siapa nak iPhone nak? Entah, tahulah. Udah ya, terus kita lanjutkan. Nah ini Ustazah mau tanya dulu sama si satu lagi siapa ya? Seril, mana kameranya Seril? Najwa Mutia, Zuliatus, bukalah kameranya. Farunisa. Seril mana Seril? Ada Seril? Seril? Seril, Ustazah mau tanya, dengarkan ya. Kalimat ini Ustazah baca dulu ya. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Afandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Coba, ini kalimat ini termasuk kalimat keunggulan atau kelemahan karya Seril? Seril, ini kalimat ini iya keunggulan ya. Dah, betul keunggulan karena dia memang bersifat positif. Udah, dia mengatakan di sini tentang keunikan yang hanya dimiliki oleh Afandi sebagai cara dia bersudut pandang di dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Kenapa dikatakan unik? Kenapa dikatakan sudut pandang dia itu sangat mendalam? Lalu kenapa dikatakan imajinasi dia sebagai seorang pelukis itu bagus? Karena ini dia deskripsinya nih. Seperti pada kebanyakan lukisan Afandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Ya, kalian nak, kalau kalian disuruh gambar ya gunung sama matahari, bukit, pasti kalian buat kan mataharinya itu muncul dari atas bukit, ya enggak? Udah sering enggak lihat lukisan kayak gitu? Iya, udah sering. Nah, si Afandi ini beda, dia unik. Dia meletakkan ya, tetapi dari lukisan ini penempatan matahari itu tampak unik katanya. Seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Nah, jadi dia memang tertimpa. Nah, itulah dia yang dikatakan unik. Ini tadi kan. Mana mataharinya, nak? Tertimpa sama apa itu mataharinya? Ada yang bisa tahu nih tertimpa sama apa nih kira-kira mataharinya? Ini yang kuning-kuning ini matahari nih, maksud dia nih. Ya kan? Tertimpa sama apa mataharinya itu? Iya, pepohonan, daun-daunan. Tetapi kita nggak lihat kan matahari itu ada di balik pergunungan. Malah dia kayak ada di depan kan, seolah-olah kan. Lihatlah.
Iya, inilah yang dikatakan lukisannya unik, makanya dideskripsikannya ini. Jadi nanti kalau ujian kalian disuruh mendeskripsikan, menanggapi teks, buat teksnya kayak gini ya anak-anak ustazah ya. Nggak pun panjang-panjang boleh lah, tapi ada penilaiannya, ada deskripsinya. Kalau kalian merasa pegunungan atau gambar lukisannya unik ya, atau misalnya memiliki warna yang sangat menarik, dibuat deskripsinya kayak gitu ya. Udah habis waktu berarti. Udah 30 menit. Oke lah, nggak terasa ya waktunya udah habis. Oke lah anak-anak ustazah, nggak terasa ya waktunya udah habis. Jadi mudah-mudahan apa yang ustazah jelaskan pada hari ini ya dapat bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Jadi sekian dari ustazah ya, mudah-mudahan anak-anak ustazah dapat memahami, lalu anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diulang-ulang terus apa yang ustazah ajarkan ya pada hari ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya segeralah pandemi corona ini berakhir, supaya kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Oke, sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat, mantap. Udah penutup baru semangat kalian ya. Oke ya. Sampai jumpa ya minggu depan ya.